Pak, ini Pak. Bang Eka. Kak, kesini dulu, Kak. Pak, ini Pak. Pak, ini Pak. Boleh Pak? Jangan maju. Jangan maju. Bang. Hai, Pak, maju sini Pak. Pak, ini Pak, di tengah aja Pak. Pak, maju sini Pak. Pak, kamera sini, Pak. Pak, ini maju sini Pak. Pak, majuan dikit, Pak. Majuan dikit, kami nggak dapat. Boleh majuan lagi, Pak. Pak, sini dikit Pak, sini dikit ya. Pak, izin, boleh geseran, Pak. Pak, maaf, nggak dapat kamera. Masih ada yang di situ juga. Boleh geser sedikit, maaf, Pak, ke sebelah kiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, terima kasih sekali lagi sudah menunggu cukup lama. Jadi saya atas nama Menteri Luar Negeri, sebetulnya Pak Menlu sendiri tadi akan kemari, namun karena ada saya mendadak, saya mewakili beliau. Jadi teman-teman, alhamdulillah baru saja kurang lebih 1 jam yang lalu kita menyambut saudara-saudara kita, warga negara Indonesia yang sudah berhasil kita evakuasi dari Teheran. Dan ini tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu sejak konflik ini terjadi, sudah memberikan arahan yang jelas agar pemerintah, ini Kementerian Luar Negeri, kita sudah melakukan langkah-langkah antisipasi dan persiapan sehingga kita alhamdulillah sejauh ini sudah berhasil mengeluarkan dari Iran kurang lebih 97, tepatnya sebetulnya 96 WNI kita, karena 1 orang adalah menikah, warga negara asing yang menikah dengan WNI kita yang tinggal di Iran selama ini. Dan 97 sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Menteri Luar Negeri sebelumnya, mereka sudah kita evakuasi dari Iran, Teheran dan beberapa kota di sekitarnya menuju ke perbatasan Azerbaijan menuju Baku, untuk kemudian kita lakukan proses evakuasi. Dan alhamdulillah tadi kurang lebih pukul 17.05 dari 97 orang yang sudah kita evakuasi, 11 orang sudah tiba di Jakarta. Mereka berasal dari 2 provinsi, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Timur. Alhamdulillah mereka dalam keadaan sehat, meskipun kita tahu perjalanan yang ditempuh oleh saudara-saudara kita sangat panjang, sejak tanggal 20 yang lalu. Mereka sudah kita keluarkan dari Iran. Beberapa hari mereka menunggu di Baku untuk menunggu penjadwalan penerbangan ke Jakarta, ke Indonesia. Dan teman-teman seperti pahami, sejak serangan konflik terjadi, khususnya pada saat Amerika Serikat juga melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir di Iran, kita menerima informasi dari berbagai media dan juga laporan dari perwakilan kita di kawasan Timur Tengah, khususnya di kawasan Teluk, bahwa sudah terjadi tadi malam beberapa gangguan penerbangan, disrupsi terhadap penerbangan internasional, karena misalnya tadi malam Qatar telah menutup wilayah udaranya selama beberapa jam, dan dampaknya adalah terjadinya gangguan jadwal penerbangan, termasuk jadwal penerbangan yang digunakan oleh 11 WNI kita yang sudah kita keluarkan dari Teheran. Jadi sebetulnya selain yang 11 orang itu sudah siap 29 orang. Jadi sisa 18 mereka sudah dijadwalkan sebetulnya akan tiba di Jakarta hari ini juga sore tadi. Namun karena terkena gangguan penerbangan, karena mereka menggunakan maskapai Qatar Airways, penerbangan mereka dari Baku
menuju Jakarta, menuju Doha sempat terganggu. Bahkan 2 pesawat yang mengangkut 18 orang saudara-saudara kita ini sempat dialihkan ke Jeddah, Arab Saudi selama beberapa jam bersandar di sana. Tapi alhamdulillah 18 saudara-saudara kita tersebut sudah berhasil diterbangkan dari Jeddah menuju Doha. Saat ini nanti Pak Direktur Yuda bisa menyampaikan detailnya. Saat ini kita masih menunggu jadwal penerbangan dari Doha menuju Jakarta. Statement resmi pemerintah dong Pak soal perkembangan ini. Jadi bentar ya. Jadi Bapak sekalian, ya. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini saya juga ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung. Kita ingin menunjukkan bahwa pemerintah negara dalam ini hadir untuk memberikan layanan dan bantuan untuk evakuasi warga kita yang saat ini sedang menghadapi masalah di beberapa negara-negara. Situasi yang terjadi di sana masih sangat fluid, masih sangat dinamis. Namun demikian kita pemerintah, Kementerian Luar Negeri dengan kerjasama beberapa kementerian lain, kita sudah menyiapkan tim antar kementerian yang dalam 24 jam kita terus memantau perkembangan situasi keamanan khususnya di kawasan Teluk menyusul peristiwa serangan militer Israel terhadap Iran dan juga Amerika terhadap fasilitas nuklir. Jadi terima kasih Provinsi Jawa Timur, kemudian Provinsi Kalimantan Timur yang tadi sudah menjemput langsung saudara-saudara kita di sini. Mereka sudah menerima, kita sudah lakukan serah terima. Insya Allah secepatnya mereka akan bisa dibawa kembali ke kampung asalnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Untuk yang lainnya gimana Pak? Jadi Untuk yang lainnya Pak? Jadi ya tadi saya sudah sampaikan yang sisanya 18 ya, itu kan sekarang sudah ada di Doha. Ya, kita sedang menunggu jadwal penerbangan Qatar Airways yang sempat terganggu untuk terbang ke Jakarta secepatnya. Moga-moga ya besok kalau memang penerbangan sudah memungkinkan mereka akan tiba di Jakarta. Nah sisanya jadi kan saya sampaikan 97 orang. Jadi sisanya 58 atau 68 itu sekarang posisinya sudah ada di Baku. Kita teman-teman dari KBRI Teheran maupun KBRI di Baku sekarang sedang mengurus jadwal penerbangan mereka ya, untuk bisa segera kita pulangkan, kita terbangkan dari Baku menuju Jakarta. Ini masih menunggu jadwal penerbangan untuk sisanya tadi yang 68. Pak, ini kan aerospace di sejumlah negara Timur Tengah kan ini dikabarkan juga terbuka, Bahrain, Kuwait, Qatar segala macam. Dan sekarang drama gencatan senjata tadi pagi itu katanya gencatan senjata ini barusan katanya Israel kembali menyerang. Apakah nanti jadwal penerbangan dari ke Indonesia ini akan sedikit terganggu begitu Pak? Ya, Terkait drama gencatan senjata ini Pak, apakah nantinya bakal ditunda atau terganggu Pak? ya yang pasti karena eskalasi konflik masih berlangsung, masih sangat dinamis. Tentunya ini sudah kita prediksi bahwa sebagai bentuk respon Iran terhadap serangan 3 fasilitas nuklirnya, Iran secara terbuka sudah menyampaikan bahwa serangan tersebut ada konsekuensinya, dan antara lain yang sedang dilakukan oleh Iran kita tahu bersama kemarin sudah dilakukan serangan sebagai respon terhadap salah satu pangkalan Amerika Serikat di salah satu negara Teluk. Apakah ini nanti juga akan menyebar ke negara-negara lain di mana bahkan pangkalan Amerika Serikat berada di sejumlah negara kawasan Teluk khususnya? Kita masih lihat, kita masih ikuti terus, kita masih pantau, tapi kepentingan kita dalam hal ini negara adalah bagaimana kita terus memantau keberadaan saudara-saudara kita warga negara Indonesia yang jumlahnya cukup banyak di kawasan Teluk yang kemungkinan nanti terdampak dari eskalasi konflik. Berarti bisa jauh dari jadwal yang sudah ditentukan oleh pemerintah sendiri Pak, gitu. Jadi kayak
sampai hari Kamis bisa diundur atau Sudah pastinya, karena secara teknis tadi saya sampaikan sudah terjadi beberapa kali gangguan penerbangan nasional yang akan melintasi kawasan Teluk ataupun yang memang kita harus menggunakan beberapa maskapai penerbangan dari dalam Nah, kalau pernyataan resmi kita nanti mungkin bisa ditanya sama Jubir. Ya saya karena ini kaitannya dengan Pak Yuda adalah terkait dengan liburan warga negara kita. Ya. Pemirsa, itu tadi keterangan dari Andi Rahmianto, Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu yang menyatakan bahwa per saat ini yang sudah tiba ada 11 WNI dari yang seharusnya 29 WNI yang dijadwalkan tiba sore ini, tetapi 18 lainnya memang terkendala jadwal karena mereka menaiki Qatar Airways dan sempat dialihkan ke Jeddah dan saat ini berada di Doha. Tetapi memang dipastikan bahwa ke-18 WNI ini sudah dalam perjalanan menuju Jakarta. Sementara itu 68 WNI yang sudah dikeluarkan dari Iran dan berada di Baku, Azerbaijan masih tetap berada di sana. Dan memang ini semua adalah total dari 380 WNI yang berada di Iran yang bersedia untuk dievakuasi. Sehingga per saat ini masih ada 283 WNI yang masih memilih tetap berada di Iran. Dan pemirsa, demikianlah breaking news untuk saat ini. Kami terus akan menghadirkan perkembangan terakhir dari pemulangan WNI yang dievakuasi dari Iran di Soekarno-Hatta dalam program-program berikutnya. Tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan kembali sesaat.